Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya, yang mana video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Studi Hadis berbasis perspektif pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Alifa Humaira Boruginting dengan NIM 2020408112. Dan saya akan mempresentasikan dengan judul Cara Mentakhrij Hadis dengan Maktabah Syamilah. Sebelum kita masuk kepada apa itu langkah-langkahnya, bagaimana cara mentakhrij hadis, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ataupun disebut juga dengan perpustakaan komprehensif, yaitu merupakan perangkat lunak ataupun software yang mencakup berbagai kitab yang mana berisikan ada kitab hadis, fikih, tafsir, dan sebagainya. Dan kitab-kitab tersebut tersedia secara gratis loh. Dalam panduan ini, saya mengacu pada Maktabah Syamilah versi terbaru, yang mana versi 3.48. Dan di sini, pada versi ini lebih banyak mencakup dan mengeksplorasi kitab-kitab dengan di Maktabah Syamilah secara jelas. Selanjutnya, langkah-langkah pencarian hadis. Yang pertama, berikut ini akan dijelaskan cara mencari hadis. Sebagai contoh, pencarian akan dilakukan atas hadis yang bermakna. Contohnya, setiap amal tergantung niatnya. Asumsi awal, kita tidak mengetahui sempurna bentuk lafaz dan matannya dari hadis tersebut. Yang kita ketahui hanyalah innama a'malu binniyah. Selanjutnya, membuka Maktabah Syamilah. Membuka Maktabah Syamilah, kita buka terlebih dahulu, biasanya ditemui seperti di gambar yang di samping. Jika sudah muncul, maka akan muncullah pertanyaan, hunaka kitabu jadidah hal turidu tahmil ya al-an. Di sana ada buku-buku baru, Anda mau mengunduhnya? Jika tidak, maka pilih no. Mulai melakukan pencarian hadis. Setelah membuka Maktabah Syamilah, maka tampilan awal atau covernya seperti gambar yang di samping. Kemudian kita akan mengklik tombol yang di atas yang berlambang teropong ketika disorot. Di atas ini ya. Kemudian nanti akan ketika kita sorot tombol tersebut, dia akan muncul keterangan bahs, yang mana pencarian. Kita klik. Kemudian itu, setelah kita klik, maka nanti akan keluar seperti gambar yang di samping. Dan kita sorot dan klik kepada kolom yang di tengah dengan menu yang berjudul Mutawwinul Hadis ataupun matan-matan hadis. Jika mau mencari matan hadis, di seluruh kitab, jika mau mencari matan hadis di seluruh kitab induk ataupun utama hadis dengan memilih majmu'ah kulluha atau semuanya. Kemudian, ini yang tadi, mencari dengan kata kunci ataupun potongan lafaz matan hadis. Yang pertama, ketika potongan lafaz matan hadis yang ingin dicari, misalnya binniyah, yang kita ketahui binniyah, misalnya gitu kan, maka dimasukkan di kotak isian sebelah kanan, di kotak sebelah ini. Setelah itu, tekan tombol berlambangkan teropong yang ada di bawahnya untuk mulai melakukan proses pencarian. Jika tombol teropong disorot, akan muncul keterangan
tanfizul hadis ataupun lakukan pencarian. Maka kita klik. Kemudian bentuk hasil pencarian yang kita cari tadi. Maka nanti dia akan keluar seperti gambar yang di samping ini. Tampilan akan berubah seperti gambar yang di samping. Hasil pencarian akan dimunculkan di bawah ini. Ya. Di bawah ini. Tanda garis hijau yang ada di bawah adalah tanda proses pencarian. Jika sudah sampai ke ujung kanan, ke ujung sini, maka pencarian di seluruh kitab sudah selesai. Maka kalau misalnya ini masih berjalan, maka ini pencarian hadisnya masih dalam berproses. Selanjutnya, kandungan ataupun tampilan dari hasil tersebut tadi yang kita cari. Kita lihat panah yang paling pinggir, yaitu merupakan nomor hadis. Kemudian, panah yang paling panjang, Alkitab, yaitu merupakan judul kitab induk ataupun kitab utamanya. Dan panah yang bawahnya, An-Nassu, merupakan potongan nas hadisnya. Akan keluar dia dengan jelas. Kemudian, di sampingnya, yaitu Al-Babu, judul babnya. Di sampingnya lagi yaitu Az-Zuz'u, juz atau jilid. Kemudian yang paling atas ini, sebelah kiri, As-Sofah, yaitu halaman. Maka hadis ini dalam pencariannya itu dalam kandungan tampilannya akan ditampilkan secara lengkap. Selanjutnya, memilih hadis dari daftar hasil yang pertama. Hasil pencarian akan ditampilkan di seluruh kitab induk atau utama yang ada di dalam daftar pencarian. Seperti ini ya. Dalam tampilan ini, hadis pertama berasal dari Mutawattah Imam Malik. Ini seperti ini nanti ada. Terdapat 236 hasil, maka lebih baik mencari kitab induk lain yang tingkatannya lebih atas dengan prioritas mulai dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan seterusnya. Pada kali ini nanti kalau misalnya dia keluar, maka nanti yang awal-awal yang keluar itu yang lebih diprioritaskan oleh orang itu. Seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan sebagainya. Hasil pencarian akhirnya nanti tersebut di bawahnya 236. Kemudian tombol yang segi 4 ini apabila di scroll ke bawah, maka dia akan menunjukkan hasil-hasil yang lainnya. Kemudian memilih hadis dari daftar hasil 2. Setelah mendapat hasil hadis, selanjutnya memeriksa apakah hadis tersebut dalam kitab yang bisa dipakai sebagai rujukan atau tidak. Nah, jadi bukan asal-asalan hadis ataupun terdapat dari mana gitu kan. Jadi betul-betul mereka memiliki rujukan ataupun footnote ataupun kata kuncinya seperti itu. Jadi seperti ini di atas. Caranya itu dengan menyorot tombol berlambang seperti kertas yang di ujung kanannya berlipat, ketika disorot akan muncul keterangan tentang kitab tersebut. Ketika disorot seperti ini, akan muncul secara otomatis dia kitab tersebut di bawah ini. Yang mana itu merupakan kartu buku berisi keterangan buku tersebut ataupun daftar pustakanya. Selanjutnya. Nah, isi dari daftar pustaka yang tadi Bitokotul Kitab tadi yang kita sorot. Yang mana itu panah pertama Alkitab, judul kitab induknya, kemudian nama penulis Al-Muallif, kemudian nama penerbit An-Nasir, kemudian tahun At-Tibaah, kemudian keterangan bahwa yang ada hadis ini sama dengan versi cetakannya, sama dia dengan versi bukunya.
Jadi, dari kartu Bitokotul kita, di atas dapat ditemukan judul kitab, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan keterangan kesesuaian naskah dengan versi cetakannya. Hasil takhrij. Dari hasil pencarian hadis, ditemukan data hadis tersebut sebagai berikut. Nama penulisnya itu Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Bukhari Ja'fi. Dengan nama kitab Indo, Ajami Musnad As-Sahih Muhtasir min Umar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa iyahu Sahih Bukhari. Kemana nomor hadisnya tadi? Yaitu nomor pertama, juz atau jilidnya yang pertama, nama penerbitnya Darul Tawikun Najah, kemudian tahun terbitnya 1422 Hijriah. Dari data di atas masih ada yang kurang untuk kelengkapan sebuah takhrij hadis. Maka itu kita akan mencari kelengkapan tersebut seperti judul subnya ataupun kitabnya dan judul babnya. Selanjutnya, memilih hadis dari daftar hasil 3. Seperti tampilannya, untuk mengetahui hadis tersebut berada dalam kitab apa ataupun bab apa, maka kita klik yang berlambang buku terbuka di atas, yang paling atas ini, ya. Nanti dia kalau disorot ke luar dia tampilan yang mana tulisan Ardul Kamilul Kitab, tampilan isi seluruh kitab. Setelah diklik, maka akan ditampilkan bab di mana hadis itu berada. Maka dia otomatis terhighlight biru gitu. Untuk mengetahui judul kitab, lihat folder yang berwarna kuning. Nah, ini dia. Ini judul kitabnya dan ini judul babnya. Dia akan terhighlight gitu, otomatis. Jadi kita tidak perlu susah lagi. Kelengkapan takhrij. Dari hasil pencarian hadis, maka ditemukan tambahan data hadis tersebut sebagai berikut. Nama kitab ataupun subkitab dalam kitab yaitu Badul Wahyi. Nama kitabnya Kaifa kana Badul Wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, hasil takhrij untuk hadis tersebut pada kali ini yaitu An Umar bin Khattab ibnu atau Al-Khattab, ya, maaf, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-mimbar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyah. Muhammad ibnu Ismail Abdullah al-Bukhari al-Jafi al-Jamu'i as-Sahih Badul Wahyi kaifa kana Badul Wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1, nomor hadisnya tadi Darut Taqwa al-Najah 1422 Hijriah juz 1. Jadi dia nanti keluar secara otomatis dan secara lengkap. Dan status hadis ini merupakan sahih. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi video saya pada kali ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.